Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kali ini saya akan mereview untuk semua subscriber saya, mereview episode AEW Dynamite di hari ini. Karena sudah mulai wacelongnya ya, reviewnya juga harus ada ya. Seperti yang saya duga dan juga seperti yang dipromosikan oleh AEW, hari ini AEW Dynamite cukup spesial karena ada kejutan dan juga pengumuman yang cukup besar dari Tony Khan di hari ini dan juga match-match yang sudah dipromosikan. Kita akan bahas lengkapnya di Gulat Review. Dimulai episode Dynamite hari ini dengan entrance-nya Ricky Starks yang mana dischedule-kan sejak minggu lalu kalau dia akan bertanding melawan Juice Robinson yang menantang dia. Tapi ternyata match ini tidak terjadi, guys. No contest karena ada kejutan yang terjadi sejak awal. Ketika Ricky Starks sudah selesai entrance, tinggal nunggu Juice Robinson yang entrance, tapi yang keluar malah Jay White yang return di AEW dan dia debut sebagai orang baru di AEW karena dia diumumkan All Elite. Kemarin dia datang sebagai orang yang JPW ya untuk feud Forbidden Door, tapi sekarang dia datang sebagai orang AEW yang baru di hire oleh Tony Khan. Dia datang bersama Juice Robinson menghajar Ricky Starks di sini dan matchnya tidak jadi. It's okay, matchnya tidak jadi karena kedatangan Jay White adalah suatu hal yang spesial dan ini menjelaskan kepada kita semua kalau Jay White WWE bound. Dia sama sekali memang tidak OTW ke WWE. Memang mungkin sejak awal dia milihnya AEW. Emang kalau ke WWE dia bakal jadi apa ya nggak sih? Dia ke WWE juga bakal jadi mid carder, kalau enggak ya low carder juga. Apalagi sekarang kondisinya WWE seperti itu. Mau jadi apa Jay White di sana? Keputusan yang tepat, dia memilih Tony Khan, dia memilih AEW. Tapi mudah-mudahan ya dia dapat feud yang oke, dia digunakan dengan pantas lah di show-shownya AEW. Dan welcome back Jay White di AEW. Ini satu kejutan langsung di awal dikasih ya. Terus Chris Jericho di backstage, dia ngomongin soal Adam Cole yang kemarin melawan Daniel Garcia, yang mana promonya Jericho ya cukup appreciate ya, cukup apresiasi Adam Cole juga yang sudah return. Nggak tahu nih akan mengarah ke feud Adam Cole versus Jericho kah atau apa ya, belum sampai situ ya saya lihat. Tapi pas dia lagi di intro ini Jericho keluarlah Keith Lee yang menantang Chris Jericho ya, sedikit mengejek juga dan mereka ada match minggu depan Jericho melawan Keith Lee. Lumayan menarik match up-nya ya. Terus lanjut lagi adalah match trios AEW Trios Championship, House of Black bersama Julia Hart melawan Orange Cassidy dan juga Best Friends. Hal yang menarik terjadi adalah entrance-nya Best Friend diantar sama mamanya Trent Barreta, yaitu Sue yang biasa mengantarkan juga ya di entertainment sebelumnya, dan itu sesuatu yang nostalgia yang spesial menurut saya. Sue kembali mengantarkan Best Friend. Dan lanjut lagi langsung matchnya oke banget, keren banget, masing-masing tuh dapat spot yang luar biasa. Orange Cassidy juga sempat ngasih standok milioner juga yang menurut saya cukup mantap. Brody King juga bisa melakukan sebuah manuver-manuver yang oke. House of Black bisa bikin matchnya keren. Trent sama Chuck Taylor ya cukup bisa dibilang ya keren, tapi mengalah mereka ya kan. Di sini kemenangan ada di tangannya House of Black yang retain the AEW Trios Championship. Ada feudnya Julia Hart sama Anna Jay diperlihatkan di sini ya, di mana Julia Hart pasti syuting, Anna Jay melihatnya dari backstage sambil menonton pertandingan ini, dan mereka ada match di Rampage, Anna Jay melawan Julia Hart. Lanjut lagi adalah match Jamie Hayter melawan Riho for the AEW Women's Championship. Kita tahu kondisinya sekarang Jamie Hayter sama Britt Baker itu lagi feud dengan Ruby Soho yang bergabung dengan Saraya dan juga Toni Storm dalam grup namanya The Outcast. Mereka bertiga ini misi mereka, sempat diwawancara di belakang, misi mereka itu adalah untuk mendethrone Jamie Hayter sebagai AEW World Champion, AEW Women World Champion. Dan Renee menanya, kan championship cuma satu, Anda kan 3 orang. Terus si Saraya bilang, nggak apa-apa, misi kita bukan itu sekarang, fokus kita adalah di throne dulu gitu. Itu nanti kita pikiran belakangan gitu loh, untuk merebut AEW Champion untuk kita sendiri apa gimana gitu. Dan di matchnya sendiri Riho sama Jamie Hayter mantep banget ya. Seperti biasa Riho tuh bisa melompat sana kemari, lincah sekali. Jamie Hayter selalu menunjukkan kekuatannya dalam setiap match dan dia tetap bisa mendominasi di sini untuk menunjukkan kalau dia still layak untuk jadi AEW Women's Champion. Dan Britt Baker mendampingi di sini. Kita lihat bagaimana respect yang disajikan Jamie Hayter sebelum bertanding, tetap bersalaman, setelah bertanding tetap bersalaman. Jadi kayak menunjukkan kalau mereka ini face gitu loh, tetap.
Ini pertama kalinya saya watch along AEW dan menontonnya secara full setelah sekian lama ya, setelah kasusnya si Empang itu. Dan ada beberapa hal yang tidak saya pahami, ada beberapa hal yang memang saya pahami karena saya ikuti lewat highlight. Jadi mungkin ada beberapa mungkin ada kesalahan explain atau penjelasan, mungkin teman-teman bisa correct me if I'm wrong di kolom komentar ya guys ya. Lanjut lagi adalah pertandingan dari segmen VT. Ada Christian Cage memperlihatkan kalau Luchasaurus is back dengan kostum yang sangat mantap, sangat terlihat sangar begitu sebagai Luchasaurus yang sedang dirasuki iblis sepertinya. Dan ini menunjukkan sekali kalau Christian Cage masih akan bersama Luchasaurus yang akan membayang-bayangi roster lain mungkin. Kayaknya bukan Jack Perry atau Jungle Boy lagi yang mereka urusi, mungkin ada hal lain ya. Dan itu sangat menarik karena memang ini semakin meragamkan apa-apa yang akan tersaji di Dynamite berikutnya. Lanjut lagi adalah segmennya MJF Day. FYI, MJF itu sebelum acara ini dia kan kandangnya di Long Island, dia datang ke sebuah kota gitu, dan kota itu mengapresiasinya, memberikan dia kunci Long Island dan kunci kota itu tersebut. Dan di kota itu namanya apa itu lupa saya, menetapkan kalau tanggal 5 April adalah harinya MJF. Nah, ini selebrasinya MJF di sini. Dia menyanyi guys, ada orkestra kayak band gitu, menyanyi ala-ala Broadway gitu. Ya, bagus juga suara MJF by the way. Saya jadi ingat ini Le Diner Debonair sama Chris Jericho. Nyanyi juga kan mereka di situ, suaranya MJF juga bagus menurut saya. Dan setelah nyanyi dia langsung naik ke atas panggung. Ada Mayer juga yang sudah siap yang ngasih dia penghargaan tersebut di VT sebelumnya. Di sini dia jelaskan lagi lewat pidatonya, MJF sempat kesal sama penonton Long Island yang harusnya nge-cheers MJF. Memang sudah dari sebelumnya nge-cheers MJF, cuma pas Mayer ini ngomong dibu gitu loh. Jadi MJF nggak terima. Jangan gitu, jangan merusak momen kata MJF. Akhirnya di-cheers lah sebentar doang tapi dibu lagi. Ya MJF ya nggak peduli amat. Saya cukup apresiasi juga untuk Mayernya ini yang ngomongnya tuh cukup lantang gitu ya. Jadi nggak peduli bunya orang, ngomongnya cukup lantang dan cukup deliver jelas lah itu penjelasannya. Intinya yang seperti yang saya bilang tadi, MJF dapat penghargaan, orang Long Island bangga punya MJF. Terus MJF lagi yang ngomong, Mayer udah pergi. MJF ngomong kalau cerita tentang masa lalunya dia waktu kecil di sekolah, dia punya ADD, kayak kesulitan belajar begitu. Terus ada namanya gurunya Miss Benedict yang tidak percaya sama dia, selalu membuat dia down, bilang kalau MJF contoh yang baik, contoh yang buruk kepada teman-temannya MJF, yang membuat MJF tambah down. Terus yang membuat MJF menjelaskan dirinya kalau yang membuat dia susah untuk belajar, salah satu karena ADD, salah satunya juga karena dia mikirin pengen ikut professional wrestling gitu, pengen jadi world champion suatu saat. Dan Miss Benedict dengan jahat dia bilang kalau MJF gak akan mampu, dan MJF saat ini dia bilang dia membuktikan kalau dia bisa dapat AEW World Champion dan dapat key to the Long Island, kunci Long Island, penghargaan untuk pejabat ataupun orang-orang terkenal yang dari Long Island gitu. Dan seperti biasa kita tahu kalau si MJF ini suka cerita-cerita hal, entah itu karangan untuk storyline aja, untuk promo aja, atau memang benar seperti itu ya yang cerita MJF ini. Tapi untuk dia deliver itu di Long Island, jelas mendapatkan simpati oleh semua penonton dan yang pendukungnya ini, dan itu hal yang tepat yang disajikan di sini. By the way, MJF setelah itu dia balik lagi ke bagian stage di mana dia akan bernyanyi lagi. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memukul pakai simbal ngagetin MJF gitu, gitu kan. Ternyata orang yang bermasker itu ternyata adalah Jack Perry, Jungle Boy. Langsung dia hajar si MJF yang sudah marahin dia. MJF hajar dia, balik lagi. Pokoknya mereka brawling, akhirnya dipisahin sama staff. Pas mereka terpisah satu city satu sama lain, keluarlah Sami yang mau match lawan Commander. Dia lihat championship, dia angkat championshipnya. Emang memperjelas kalau dia memang menyasar championship tersebut, AEW World Champion. Jungle Boy, Darby Allin, Sammy Guevara menyasar itu semua. 4 fillers untuk main event Fatal 4-Way Double or Nothing mungkin. Kayaknya iya deh. Jelas itu. Sammy Guevara lanjut ya udah, di background Jungle Boy sama MJF udah selesai. Matchnya siap di lawan Commander. Ini kita tahu Commander kemampuannya waktu di Face of the Revolution luar biasa keren banget. Dan ini dia sajikan lagi, dia jalan meniti tali beberapa kali. Sammy juga bisa mengimbangi. Matchnya keren, tapi sayangnya penontonnya kurang responsif untuk ini. Saya nggak tahu ya, karena mungkin penonton hanya peduli dengan MJF aja apa gimana. Lihat Sammy yang akan melawan MJF itu kesannya nggak suka mereka, jadi Commander pun nggak di cheers banget gitu di sini.
Walaupun move-nya keren-keren sampai di endingnya, dimana Sami sudah siap di ujung, Komander siap di ujung, Komander mau berjalan menuju tali, si Sami Guevara langsung memberikan cutter yang sangat mantap sekali. Dan ini kalau nggak salah membuat fans malah jadi lebih cheers gitu ya melihat ending begini. Sami Guevara akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan ending yang sangat-sangat fenomenal menurut saya. Ada promo setelah ini Sami bilang, Sami tuh mempromokan dirinya kalau dia lah yang layak jadi pilar yang memang berjuang sejak awal sendiri. Gak kayak MJF yang sejak awal dia numpang ke orang terus mengkhianati orang tersebut, terus numpang lagi mengkhianati. Pokoknya dia ada mengkhianati banyak orang untuk sampai ke puncak titik ini gitu. Nggak layak gitu loh untuk jadi champion. Dan Sami dia yang layak. Darby juga nggak layak. Dia bilang Jack Perry Jungle Boy juga nggak layak. Dialah yang layak. Sampai jadi promo dia ini sepi guys, penontonnya nggak yang begitu nge-cheers, malah ngebu gitu. Bahkan ketika Sami sadar penonton nggak begitu peduli, dia malah tambahin lagi, diejek lagi penontonnya dan membuat penonton tambah ngebu si Sami di sini. Padahal saya lihat promonya untuk ngelawan MJF ini kayak promo untuk babyface ya, tapi karena Long Island nih kita nggak tahu. Long Island itu tandangnya MJF ya, semuanya pengennya MJF gitu. Segmen berikutnya adalah Hook melawan Ethan Page untuk FTW World Champion. Ethan Page ditemani Matt Hardy, memang disemangati untuk sama Matt Hardy ini yang merupakan anggota The Firm yang awalnya agak malas gabung The Firm itu, terpaksa gitu akhirnya dia gabung. Dan dia di sini jadi momennya Matt Hardy di mana Hook itu berhasil menang karena Matt Hardy mengganggu Ethan Page, bukan mengkhianati Ethan Page dengan memukulkan belt FTW Champion ke Ethan Page, membuat Red Drum bisa di-deliver oleh Hook dan memenangkan pertandingan ini. Dan menarik ini terjadi karena akhirnya Matt Hardy dapat momen untuk mengkhianati The Firm lagi, pas nggak ada Stokely Hathaway. Ethan Page jadi kalah di sini, kehilangan kesempatannya gitu. Isaiah Cassidy juga menemani Matt Hardy dan mereka tos-tosan dengan Hook berarti Matt Hardy bersama Hook sekarang guys, babyface mereka, dan mungkin akan lanjut feud dengan The Firm gitu. Lanjut lagi pengumumannya Tony Khan. Nah ini nih paling penting nih, karena Tony Khan mengumumkan sebuah hal yang katanya sangat-sangat penting, very very important for the future of AEW, masa depannya AEW. Ternyata yang diumumkan adalah event besar yang mereka akan selenggarakan di tanggal 27 Agustus. Yaitu adalah event dengan nama yang pernah mereka pakai sebelum AEW dibikin, yaitu All In. Event All In present by AEW ini akan terjadi di London, UK. Dan di mana tempatnya? Di Wembley Stadium. Diumumin juga oleh Adam Cole di situ. Wembley Stadium adalah stadion yang cukup besar, sangat besar di London dengan kapasitas 90.000 orang. FYI SoFi Stadium tempatnya WrestleMania kapasitasnya 70.000 orang, tapi bisa dimaksimalin 80.000. Bayangin stadion Wembley 90.000 pasti bisa dipatin menjadi 100 ribuan. Akan sebesar apa event All In ini? Kebayang nggak kalau bakal sold out? Ini membuktikan kalau Tony Khan sangat pede AEW bisa menjual tiket sebanyak itu guys. Berarti ada strategi yang dimiliki Tony Khan untuk bisa capai titik sold out sebanyak itu, yaitu adalah membuild up banyak talent, mendatangkan talent besar juga, mengaktifkan talent besar juga dengan cerita yang mumpuni. Menurut saya Tony Khan sudah siap strategi untuk mendatangkan siapapun ataupun membuat London UK ini akan jadi event terbesar dan termegah yang pernah AEW selenggarakan. Tapi sebelum itu di bulan Agustus, ada di bulan Mei ada Forbidden Door. Di bulan Juni ada Forbidden Door, di bulan Mei ada Double or Nothing. Jadi masih 2 event besar dulu ya, menantikan menjelang Agustus nanti. Tapi yang jelas pengumuman ini sangat-sangat besar guys. Dan ini pasti jelas berpengaruh besar untuk masa depannya AEW yang sangat-sangat menjanjikan bagi seluruh rosternya. Ibarat Tony Khan tuh memperlihatkan ini loh, AEW tuh bisa sebesar ini, gak usah kemana-mana, gak usah lihat rumput tetangga katanya yang lebih hijau. Stay di AEW aja. Dan mungkin menarik orang-orang lain untuk bisa datang lagi ke AEW, pegulat-pegulat yang luar biasa keren pastinya ya guys. Pengumuman ini sangat-sangat luar biasa dan menyenangkan sekali mendengarnya. Cukup kaget juga saya, huge announcement yang sangat huge ya kali ini. By the way ada Nigel McGuinness juga yang sudah di All Elite kan, dari kemarin muncul di Ring of Honor, sekarang All Elite di AEW. Akan jadi komentator atau reporter ya untuk AEW ke depannya. Entah dari mana. Lanjut lagi adalah segmennya Blackpool Combat Club, yang mana di sini mereka match lawan jobber ya, 3 orang, Wheeler Yuta, Claudio sama Moxley. Dan ditemani oleh Bryan Danielson yang
berpromo. Bryan Danielson nggak main ya, dia berpromo gini. Intinya dia bilang cuma BCC, Blackpool Combat Club yang professional wrestle, yang Bryan cintai selain keluarganya. Dan Bryan menganggap semua orang di AEW itu amatir. Dan juga mengejek EVPs-nya juga mendatangkan orang-orang amatir katanya gitu. Kemudian lagi promo-promo begitu keluar Hangman Adam Page sendirian. Kemarin dia datang bantu The Elite ya, tapi sekarang dia datang sendirian guys. The Elite kayaknya cedera kalau kayfabe mungkin ya. Itu membuat Hangman di sini dikeroyok oleh BCC, Elite nggak keluar. Habis Hangman di sini dikeroyok sama Claudio, Moxley dan Wheeler Yuta. Dan semakin menekankan kalau BCC adalah heel yang kuat. The Elite belum entah dia memang cedera kayfabe masih ceritanya, saya belum tahu juga, atau memang mereka belum yakin untuk membantu Hangman lagi. Mungkin ini cerita mengarah ke situ, atau mungkin akan jadi 4 lawan 4 kalau saya lihat ya, untuk Double or Nothing mungkin 4 lawan 4 luar biasa nih guys. Klimaksnya adalah Bryan nusuk obeng ke kepalanya Hangman, tapi nggak kelihatan, cuma hentakan itu kelihatan gitu, yang membuat sangat sangar dan juga ekstrim lah momen ini, yang menekankan kekuatan dan juga kejahatan yang dilakukan oleh Blackpool Combat Club yang sekarang. Sampailah kita ke ending, FTR melawan The Gun Club, melawan The Guns. FYI, match ini adalah karir lawan title. Jadi kalau FTR kalah, dia keluar dari AEW. Ini menjadi cerita besar ketika sebelum WrestleMania minggu lalu, karena FTR kontraknya itu udah mau habis. Katanya FTR nggak mau lanjut, kemungkinan dia dirayu Triple H untuk masuk WWE. Itu spekulasi yang menyebar guys. Jadi kemungkinan FTR akan kalah di sini dan balik ke WWE. Tetapi suatu hal berbeda terjadi di ending hari ini. FTR berhasil mendapatkan AEW World Tag Team Champion dari tangannya The Gun, dan mereka tidak kemana-mana. Mereka stay di AEW, menjadi champion di AEW one more time. Berarti jelas guys, FTR gak ke WWE. Ada kecurigaan saya, kemungkinan FTR memutuskan untuk tanda tangan kontrak ketika melihat kondisi WWE yang sekarang. Tadinya dia mau ke sana, tapi lihat ya udahlah, lanjut kontrak di AEW aja. Atau memang sejak awal tidak ada ketertarikan FTR untuk balik ke WWE, cuma rumor aja yang berkembang, terus FTR memainkan ini untuk storyline aja gitu. Itu kecurigaan saya guys, antara dua itulah yang berlawanan lah istilahnya. Apakah memang sejak awal emang FTR gabung AEW tetap perpanjang kontrak, atau FTR menahan kontraknya tersebut untuk tidak diperpanjang sampai dia melihat kondisi WWE seperti itu, terus tanda kontrak lagi dan dia menang di sini menjadi AEW World Tag Team Champion. Pertandingan sangat oke, sangat mantap sekali guys kalau kita menyaksikannya. Pertandingannya tuh bagaimana The Gun itu mencoba untuk curang. Jadi ada momen di mana The Gun itu low blow di depan wasit ke Dax Harwood. Tujuannya adalah disqualification, biar mereka tetap dapat title-nya dan FTR kalah, kehilangan karirnya dengan cara curang. Tapi ketika wasit melihat itu dan wasit mau mulai teng-teng untuk mengakhiri pertandingan, Cash Wheeler menahan tangan wasit dan ini membuat wasit tidak lanjut untuk menghentikan pertandingan. Pertandingan masih berlanjut guys sampai endingnya double pin dari Dax Harwood dan juga Cash Wheeler, dan akhirnya dengan cukup mengejutkan mereka memenangkan championship tersebut. Dan saya sangat puas dengan Dynamite hari ini ya. Semua pertandingan worth it, ada return yang cukup menggembirakan, pengumuman yang cukup oke. Saya nggak mau membandingkan ya guys ya, tapi yang jelas AEW Dynamite hari ini tidak memberikan kekecewaan sama sekali. Mungkin karena saya baru nonton Watch Along pertama kali ini secara full AEW, atau mungkin karena saya sudah dikecewakan banyak hal sebelumnya guys. Segitu saja review saya untuk AEW Dynamite di hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk menonton video-video di channel Gilang Gulat. Bisa support, bantu saya untuk terus menjalankan channel Gilang Gulat ini dan juga channel Gilang Wrestling dengan join membership guys. Dan juga join membership bukan berarti tanpa apa-apa, karena review ini berikutnya akan muncul hanya untuk member, sama seperti review Raw dan juga review SmackDown. Jadi menurut fans Gulat mungkin nggak akan rugi lah ya guys ya, dan juga support saya sebagai kreator. Itu aja guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.